Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat BN, dunia politik ini memang dunia yang penuh teka-teki, dunia yang penuh dengan serba kemungkinan, dunia yang sulit sekali ditebak. Kadang-kadang ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak mungkin tercatat mungkin. Ini sebuah informasi yang sangat mengejutkan. Ketika Pak Prabowo yang adalah Ketua Umum DPP Gerindra akan memberikan sambutan di acara Gerindra di Sulawesi Tengah beberapa hari lalu, di dalam teriakan Prabowo Presiden ada saja kader Gerindra yang meneriakkan Anies Presiden. Video itu beredar viral. Ini kan ada saja. Dan kalau memang benar begitu, waduh, benar apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, pendiri Amerika, bahwa politik itu memang adalah seni dalam mencari serba kemungkinan. Mari kita baca saja berita tentang hal ini. Haluan.com menurunkan berita di bawah judul viral. Kader Gerindra teriak Anies Presiden di depan Prabowo. Semoga menyadari jadi kingmaker sajalah. Berita ini hari Rabu tanggal 30 November 2022. Harian Haluan.com. Salah satu momen yang tak bisa diduga itu terjadi adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disambut dengan teriakan Anies Presiden. Momen Prabowo datang diteriaki Anies Presiden ini viral dalam video diunggah akun Twitter @regaroposisi. Dalam video itu, Prabowo Subianto berdiri di mimbar dan ada kader yang berteriak Anies Presiden. Momen itu terjadi ketika temu kangen bersama Prabowo Subianto di kantor DPC Gerindra Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu 26 November 2022. Pada video yang diunggah itu tampak terdengar ada panitia yang berteriak Prabowo Presiden. Namun para kader pun malah merespon dengan teriakan Anies Presiden. Ada saja ini. Oleh karena itu, Prabowo pun tampak sekali melanjutkan saja dengan mengucap Bismillah, lalu mengucap salam untuk membuka pidatonya. Hal semacam itu tentu memantik warganet untuk menyoroti dan berkomentar di dalam kolom komentar Twitter @regaroposisi. Sudahlah Om Prabowo istirahat, kasih yang muda yang berkreasi untuk menata bangsa lebih baik lagi. Tulis komentar Twitter @farahsa. Ada juga warganet yang menuliskan momen itu pasti malu banget dan menyarankan saja agar lebih baik Prabowo jadi kingmaker Anies saja daripada maju untuk Pilpres nanti. Aduh, malu banget Pak Prabowo. Mending Anda jadi kingmaker Anies daripada maju jadi presiden. Tulis komentar Twitter @putra809. Semoga Pak Timbul menyadari kalau sekarang bukan waktunya beliau nyapres, tapi dukung Pak Anies nyapres. Saya yakin bakal tambah dukungan buat mereka.
tulis komentar Twitter @Ibu Nyair. Banyak warganet juga yang menyarankan seharusnya jadi negarawan dan relakan Presiden Indonesia itu untuk Anies saja. Seharusnya kalau dia mau jadi negarawan, relakan Presiden Indonesia untuk Anies. Tulis komentar Twitter @nah. Kemudian tak hanya itu saja loh, akun pengunggah video memberikan salah satu captions yang cukup unik juga. Prabowo yang berpidato @Anies Baswedan yang diteriaki Presiden. Tulis Twitter @Reger Oposisi. Dikutip harian haluan.com pada Rabu 30 November 2022. Sekilas informasi ya, Prabowo hadir di Palu itu tak hanya menghadiri acara itu saja. Prabowo menghadiri Musyawarah Nasional Munas 11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kami digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah dari 24 sampai 27 November 2022. Kemudian dikutip harian haluan.com dari okezone.com, Prabowo pun menjadi pembicara di Munas ke-11 Kami di Palu. Itu lalu ia menyampaikan materi dengan tema merawat kesatuan, menegakkan demokrasi dan menjaga kedaulatan. Sahabat BN, itulah seleksa kisah politik yang rasanya aneh tapi terjadi. Seperti Pak Prabowo yang adalah seorang negarawan, dia pun biasa saja menyikapi ini. Ini yang kita salutkan dengan Pak Prabowo. Kalau orang yang belum begitu kuat mentalnya dalam berdemokrasi, tentu dia paling tidak akan marah dalam pidatonya kepada yang teriak Anies Presiden itu. Tetapi kelihatannya Prabowo tidak ada menampakkan reaksi kesal tentang hal ini. Dan tentu saja andaikan Anies nanti yang menjadi presiden, tentu sebagai seorang yang mentalnya telah begitu kuat sebagaimana yang juga terjadi pada Pak Prabowo pada tahun 2014 dan 2019, di mana ketika dia head to head dengan Jokowi, Jokowi malah jadi presiden. Dan kita tahu yang membawa Jokowi itu ke Jakarta Pak Prabowo. Yang mendukung habis-habisan Jokowi jadi gubernur DKI Pak Prabowo. Tetapi itulah politik. Walaupun demikian, kelihatannya memang warganet banyak menyarankan agar Pak Prabowo menjadi kingmaker aja. Namun kembali lagi kepada persoalan demokrasi kita, dengan tumbuh kembangnya demokrasi seperti sekarang ini, tentu yang diharapkan tidak ada terjadi pengekangan terhadap demokrasi. Sebab kita prihatin juga dengan adanya sekarang kita dengar pencabutan izin yang telah diberikan kepada Anies. Seperti yang terjadi di Aceh. Begitu izin tempat acara Anies telah diberikan, tiba-tiba dicabut kembali. Dan juga ada organisasi yang Anies telah lama dijadwalkan untuk jadi pembicara, tiba-tiba ada terkesan intervensi yang menyebabkan Anies tidak hadir dan digantikan oleh yang lain. Dan juga malah acara Anies di Kami juga diminta Anies supaya tidak hadir. Hal-hal seperti ini yang harusnya dihindarkan di negara demokrasi ini. Siapa yang ingin maju dari anak bangsa yang maju. Tidak ada pembatasan. Yang membatasinya cukuplah peraturan dan perundang-undang yang berlaku saja. Sebab kalau rakyat sudah berkehendak, sulit itu membatasinya. Seperti sekarang, Anies ini semakin ditekan, kita yakin maka rakyat semakin berjibaku mendukung Anies. Sama kita dengan sebuah buku yang tiba-tiba
sebelum buku itu beredar di stop. Di era Orde Baru kan sering seperti itu. Itu dicari orang buku itu tuh. Di mana dia ada. Fotokopinya diambil orang juga. Sama lah seperti itu. Semakin Anies ditekan, semakin meledak nanti dukungan rakyat. Itu saja. Semoga demokrasi kita makin tumbuh dan berkembang. Dan semoga Pesta Demokrasi 2024 semarak, bergairah, jujur, adil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.